rukun kematian. Pertama, sebelum disampaikan oleh Pak Kepala Rukumnya, saya akan sampaikan bahwa rukum ini kita ambil dana dari iuran kas warga yang dulu itu biaya sampah itu kan 20.000. Ternyata setelah kita koordinasi lagi biaya sampah 15.000, maka yang 5.000 itu masuk menjadi iuran wajib rukum. Nah, 5.000 yang kita kutip dari uang iuran itu untuk mengcover keluarga inti yang ada di KK, yaitu suami istri dan anak-anak yang tercantum di KK. Adapun dalam satu keluarga itu penambahan, misalnya ada penambahan dari keluarga orang tua, mertua, adik, kakak dan sebagainya. Kalau mau masuk jadi di cover dengan anggaran hukum, masuk rukum dia daftar, bayar 5.000 per kepala. Jadi kalau terjadi musibah yang tidak diinginkan, nanti kita berikan santunan sebagai anggota rukum. Nah, adapun santunan anggota rukum itu kita berikan kalau yang muslim itu beli kapan, beli papan juga untuk tutupnya di liang lahat, kemudian bayar ambulan. Setelah ya biaya mandikan kita. Jadi kemarin kejadian itu Pak, kita baru launching rukum itu sudah 3 orang kematian. Nah, artinya dana rukum yang baru parkir di bendahara rukum langsung kita distribusi. Itu. Bagi yang non muslim, dana itu kita serahkan dalam bentuk uang. Tapi bagi yang muslim, kita serahkan bisa dibelanjakan dulu kembang atau beli kain kafan, bayarin orang yang mandikan misalnya, atau sewa ambulan, itu kita bisa cover di situ. Nah, manfaat rukum ini kita khususkan bagi anggota rukum. Pertama, keluarga inti yang ada di kakak. Kedua, keluarga yang ikut tapi bayar iuran rukum. Bagi warga yang tidak bayar iuran rukum, tidak mendapatkan manfaat rukum, tetapi mendapat santunan sebagaimana biasanya yang berlaku yang dulu itu ala kadarnya dari pengurus RT gitu. Tetapi sebagai tetangga tetap kita bantu, dipasang tenda, pasang bangku, sambil yang kita bantu, kita tetap kalau yang muslim. Jadi tetapi tidak mendapatkan santunan dana rukum. Dana rukum itu kan kalau terkumpul kan 200 orang ini bisa lebih 800 ribu. Sementara kalau santunan ketua RT bagi yang kena musibah itu kan hanya ala kadarnya, bisa variatif lah melihat kondisi keuangan kas. Nah, ini kalau warga tidak ikut sebagai anggota rukum. Nah, apa ciri-cirinya warga yang tidak ikut anggota rukum? 2 bulan berturut-turut tidak bayar iuran, itu berarti dianggap tidak rukum. Berarti mungkin kebijakan ini nanti Pak Wakil ya, sebagai koordinator hukum yang akan menyampaikan. Atau 3 kali berturut-turut dia tidak bayar iuran, berarti rukumnya terhenti. Karena apa? Mengantisipasi ketika yang nggak bayar 3 bulan ini kita cover dengan dana rukum. Tiba-tiba setelah kita santuni, besok yang bayar rukumnya rajin, keluarganya yang meninggal, kasnya sudah habis. Nah, ini karena ada yang bayarnya lancar. Kenapa? Karena ketika orang ini sudah bayar lancar, berarti dia harus mendapat prioritas dari yang dia bayar. Kalau yang nggak bayar, ya dihentikan dulu. Berarti pada saat dia 3 bulan nggak bayar, 3 bulan dia bayar.
3 bulan nggak bayar, bulan keempat ada yang meninggal misalnya, berarti santunan dari ketua RT aja, dana hukumnya tidak dapat. Karena besok tahu-tahu yang bayarnya rajin ada yang meninggal, ya dana hukumnya salurkan ke dia. Kurang lebih inilah aturan mainnya. Nah, ya ini baru draft yang nanti akan disampaikan Pak Wakil sebagai PIC atau koordinator mengenai Rukem. Saya hanya mengantar aja bahwa Rukem kita sudah berjalan mulai dari bulan Oktober, November, Desember, September, Oktober, November. Tetapi sudah ada 3 orang yang sudah kita kantor. Jadi itu manfaatnya Pak. Kita sudah launching, langsung ada yang musibah kita bisa langsung salurkan. Maka bagi yang belum paham mengenai Rukem itu apa, ya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Wakil mengenai manfaatnya, terus iurannya dari mana. Jadi dulu wacananya kan sebelum saya tahu bahwa sampah itu ternyata 15.000 ya bayarnya per titik itu kita mau naikkan menjadi 55.000, yang 5.000-nya itu iuran Rukem. Ternyata setelah terkuak dana itu, jadi saya tidak naikkan lagi. Jadi 50.000 itu dibagi untuk keamanan sampah kas kita, biaya-biaya ini dari kas, beli lampu, kemudian beli tutupnya lampu kan tidak ada lampunya, ada tutupnya, kadang-kadang tiangnya gitu kan, kabelnya, nah ini dari kas. Kemudian yang 5.000 lagi Rukem. Alokasi dana Rukem itu dipegang bendahara Rukem, tidak ada di bendahara pengurus. Jadi kalau terjadi musibah itu tidak nyari pengurus, tapi nyari PIC Rukem. Ya kan kondisikan. Begitu ke tempat yang musibah, ada yang musibah nih, kita datang. Itu sudah kita bagi siapa timnya yang cari ambulans, siapa timnya yang menghubungi amil yang memandikan, siapa yang ke makam, siapa yang koordinasi ke rumah sakit. Jadi kita membantu si sahibul baik ini yang sedang berduka ini meringankan Pak. Minimal dia sedang berduka itu sudah duduk saja, tidak usah ikut nyari ambulansnya bagaimana. Nah, link ambulan, link pemakaman, siapa yang dihubungi pemakaman Budi Dharma atau Mangun Jaya atau Rorotan, itu kita sudah punya. Siapa yang memandikan kalau mayatnya perempuan ada, kalau memayatnya laki-laki ada. Keranda alhamdulillah kita sudah bisa gunakan. Ya, tinggal tatakan untuk pemandiannya belum ada. Ya, ini yang mau saya sampaikan nanti setelah penjelasan Rukem ini berkaitan dengan tatakan. Berhubung waktu sudah malam, saya langsung kasih ke Pak Wakil untuk penjelasan. Nanti sebelum kita tutup kita bahas mengenai tatakan untuk pemandian mayat itu. Baik, terima kasih Pak Wakil. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Hidup Pak Wakil. Terima kasih Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah niat kita untuk membuat perkumpulan atau rukun kematian terlaksana di tahun ini, yang awalnya cikal bakal dari beberapa kasus ke belakang itu kita selalu dadakan kalau ada musibah. Dicontoh dari kematian atau musibah yang dialami oleh warga, kita selalu apa ya bahasanya, gagap. Tapi bersyukur kebijakan dari pengurus untuk mengisikan yang seharusnya buat sampah setelah dikoreksi
itu dibalikin lagi 55.000 dan itu dialokasikan untuk biaya rukun, dan sudah berjalan selama 3 bulan ini. Sebelum saya masuk pada poin-poin yang lain, mungkin ada baiknya saya jelasin dulu untuk strukturnya. Moga-moga ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk penanggung jawab saya sendiri, Suradi. Untuk ketua 1 Ustadz Arfan, blok E16. Untuk ketua 2 Bapak Willy Sidaputar, blok B105. Untuk sekretaris Bapak Zulkifli J24. Mungkin ini orangnya. Ini Pak Jul. Enggak. Untuk bendahara 1 Ibu Yuhi Handayani B38. Untuk bendahara 2 Bapak Jainuddin blok I29 depan pos blok I. Adapun untuk anggota-anggota 1 Rahmat Hidayat J15, Sutrisno H28, Bapak Adi Wijaya B106, Bapak Virgo E08, Bapak Yohanes L14, Bapak Andi K16, Bapak Habibi P17, Bapak Sianturi E19, Bapak Tiopan A121, Bapak Fikri M05, Bapak Randy H03 maaf, dan Mama Caca G7. Mungkin itu pengurus atau struktur yang ada di Rukem. Dan perlu diketahui, Rukem atau dana Rukem ini include dari iuran warga. Dan selebaran yang saya sampaikan itu sebenarnya buah pikiran dari panitia Rukem. Namun ada koreksi masih kita buka untuk tata tertib yang untuk biaya validnya. Intinya seawalnya Rukem ini kita berjalan penarikan dulu, baru aktif di bulan Januari. Kita untuk mengcover musibah itu di bulan Januari awalnya. Namun dari kita pengurus rapat dengan PRT dan jajarannya itu kita sepakati langsung jalan. Begitu dibentuk langsung jalan, dalam arti langsung aktif. Untuk dana santunan bagi musibah kita berhitung atau itu akhirnya kita sepakati seadanya dana. Mungkin sudah pernah di-share itu untuk Rukem pertama dana awal masuk 820.000. Itu kalau memang ikut warga aktif semua bayar, dikali 200 kali 5.000 sebulan bisa dapat 1 juta. Namun ada beberapa warga yang masih terhambat atau ada kendala. Nanti insya Allah kita juga proaktif untuk menjelaskan bahwa dana Rukem include dari iuran warga yang 50.000 agar semua bisa berjalan normal, bisa mengcover warga yang kena musibah dengan baik. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan, dan begitu kita jalan langsung ada kasus Pak. Saya juga sebenarnya mohon maaf untuk yang buka pertama di blok I28 Bapak Saidi, karena memang dia baru juga di situ, baru 3 bulan, baru iuran pertama itu saat bulan Agustus. September Oktober kosong Pak, dan kena musibah.
ya kan. Akhirnya kita ambil kebijakan karena dia kosong di awal dan baru tampil kosong lepas iurannya. Akhirnya dengan berat hati untuk yang bersangkutan tidak mendapatkan dana rukem. Karena rukem diambil itu tanggal 15 untuk pembukuannya seperti ini mungkin di samping ada. Sedangkan dia kejadian di awal-awal bulan kalau nggak salah. Jadi kita sepakat untuk tidak mendapatkan dana rukem, namun ada sumbangsi dari dana pengurus RT itu kita mohon maaf sekali. Dan ada kejadian lagi sebulan kemudian, maaf untuk duta-duta juga untuk para musen. Dan alhamdulillah karena memang lancar, kita kasih dana kedukaannya sebesar 800.000. Karena ya maaf kita dimengerti prosesi dari giat pemakamannya kita langsung serahkan berupa uang. Kalau untuk muslim kejadian lagi di Blok O nomor 7 Bapak Jamal istri sakit. Waktu itu kita langsung kerahkan untuk tendanya. Kalau para musim kan karena langsung ke Koja ke Semper, jadi kita tidak ada persiapan, tapi kita udah kumpul di Semper waktu itu Pak, menunggu instruksi atau dari kabar. Kalau memang bawa jenazah dibawa ke rumah duka di sini kita siapin tenda. Namun informasi dari pihak keluarga langsung ke sana, jadi kita langsung meluncur ke sana. Nah kalau untuk di Pak Jamal yang berduka langsung kita siapin tenda Pak. Kebetulan juga hujan, alhamdulillah terbantu tenda itu walaupun ada sekotak. Jadi jenazahnya nggak kehujanan Pak pas saat masuk dari mobil. Dan itu besok siangnya kita kasih. Dan karena dana awal juga kita buat, lalu kita bilang pada pihak keluarga untuk apa? Sebenarnya kita nyiapin untuk apa? Papan dan ambulan. Namun di jalan istilahnya ada material berbaik hati, kita mau dibayar Pak papannya. Pagi-pagi kita ke material dan 3 lembar kita dapat, dibilang udah nggak usah Pak, karena untuk meninggal itu ya maaf Sainus di daerah mana itu dia hibahkan. Jadi kita bayar untuk ambulannya 500.000 untuk ambulan, dan biaya ngamplas papannya kita kasih uang rokok 5.000 dia hanya 50.000. Sisanya kita serahkan seperti yang foto naik ahli waris daripada keluarga Bapak Jamal, dan itu besar 800.000 karena memang kita belum banyak modal Pak. Bulan Oktober masuk 820, ada duka di Paramsen kita serahkan 800. Bulan November masuk lagi 860, ada peningkatan 40.000, kita serahkan kepada keluarga korban dari waris dari Pak Jamal, sisakan untuk tahun 80.000. Nah, ada pun ketentuan tata tertib itu hanya baru kita pengurus dengan pengurus RT kita drafting untuk dijalani. Namun ada poin-poin yang tadi Pak sampaikan, bahwasannya ada warga yang memang tidak aktif tidak aktif untuk bayar iuran. Nah, ada konsekuensi untuk denda kalimatnya Pak. Kalau memang ini disetujui kita jalankan. Di poinnya ditambahin bahwasannya kata-kata 3 kali berturut-turut tidak bayar iuran, kita kasih denda bahwasannya entah memang 0% atau 50%. Kedua, ada kalau hal itu bisa saja karena iuran ikut dengan iuran bulanan Pak, iuran bulanan RT. Jadi kita juga menghargai daripada pengurus RT yang setelah memisahkan keuangan ini kan nggak gampang juga ngitungnya. Yang kedua, memang kita nggak punya kas, kita coba bincang-bincang sama warga, ada masukan. Yang pertama itu bagaimana kalau dikasih modal awal 20.000 sebagai modal awal untuk bergerak.
Karena nanti kayak seperti yang saya sampaikan itu kita butuh pemandian. Itu harga sekitar 2.500.000. Kalau memang disetujui ya oke, kalau enggak nggak masalah, kita tetap hati. Dan poin kedua, poin yang lainnya ada bahasa di situ itu mengcover untuk keluarga inti. Keluarga inti itu suami, istri dan anak. Walaupun anak tidak disingkat ada dalam kata itu tercover. Gitu. Dengan besaran karena saat ini sampai akhir Desember seadanya dana. Kalau tahun Januari itu ada bahasa di situ 1.500.000 akan jalankan, tapi memang kalau ada koreksi dari warga kita rubah. Jadi intinya ini dana yang kita coba pegang, kita balik lagi ke warga dengan kesepakatan warga. Jadi bukan kesepakatan pengurus hukum, Pak. Pengurus hukum hanya menjalankan teknis-teknis operasionalnya aja. Surat menyuratnya, hubungan dengan lubang, ambulan, dan hal-hal lain yang memang menyertai di itu kayak pemandian, tenda, itu istilahnya. Besarannya memang ada bahasa, kita khawatir kalau ada 1 bulan itu 1 atau lebih dari 1. Iya, itu yang kita pikirin sebelumnya. Kita nggak punya dananya 800 kita dapat setiap bulan. Kalau ada lebih dari 1 atau 2, bingung juga kita. Gitu. Jadi kita minta kepada warga semua untuk apa ya bahasanya, lebih aktif untuk bayar iuran. Yang keduanya menyelesaikan untuk apakah perlu nggak dana awal atau tidak, karena untuk kita bergerak. Dan apabila memang ada keluarga lain selain keluarga inti, suami, istri, anak, kita tetapkan 5.000 per jiwa. Itu tercover sama dengan apa yang dapat oleh keluarga inti. Dan ada kayak ponakan, saudara, om atau ibu, itu tercover 5.000 per kepala atau per jiwa. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Intinya apa yang draft yang Bapak terima itu masih bisa dikoreksi, karena semua dana yang kami terima dari iuran warga itu akan kami kembalikan ke warga dengan sistem yang ada yang kita sepakati bersama. Demikian, mungkin ada tambahan atau koreksi silakan saya berikan, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon izin Bapak-Bapak, sedikit aja Pak. Jadi izin menyampaikan ya, kan seperti biasa laporan itu kita share tanggal 15. Cuman sampai dengan tanggal 14 ini untuk kontribusi dari home connection itu kan belum ada. Nah misal kalau seandainya besok belum ada pembayaran dari mereka, mungkin izin laporannya mungkin agak telat sampai mereka transfer ya. Itu aja. Sama ini untuk bapak-bapak yang transfer, saya cuma mengingatkan apa ya, jangan lupa konfirmasi ke pengurus saja. Itu aja Pak. Iya, nama dan blog. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan bapak-bapak yang punya masukan tentang draft yang kami sampaikan, karena semuanya akan kembali ke kita semua. Silakan, terima kasih. Menyikapi apa namanya detail dari Pak Wakil sekaligus PHC Rukem, tadi ada pembahasan modal utama 20.000. Itu setuju atau tidak? Mungkin tadi saya lihat pada kurang fokus ya. Itu 20.000 tuh maksudnya gimana tuh? Modal tuh maksudnya gimana? Iya, buat pemandian. Maksudnya teknisnya gimana? Mau dibebankan di bulan depan saat penarikan apa namanya kas RT, atau ada deadline waktu untuk dibayarkan? Kan masih bingung yang 20.000.
Ya, terima kasih. Mengingat untuk 20.000 itu sebetulnya dari warga juga sih bahasanya. Saya terima informasi itu dari warga karena melihat daripada dana kita, dana kas Rukum sendiri. Dan teknisnya pertama kita setuju atau tidak, kalau nggak setuju nggak jalan, kan dia gitu. Kalau memang setuju baru kita bahas plotnya kapan, kan gitu. Untuk kegunaannya yang pertama kita menjaga apabila ada dalam 1 bulan ada lebih dari 1 Pak, kan nggak mungkin juga kita diemin. Iya, bawa stok kas biasanya. 1. Yang kedua ya kita butuh pemandian Pak, pemandian jenazah yang mungkin kita masih mati kok, dan itu butuh. Alhamdulillah untuk perubatan sudah ada di DKM, ditaruh di masjid. Untuk pemandian kita belum. Kemarin untuk yang pertama musibah Bapak Saudi kebetulan dibawa ke kampung halamannya di Kerangkeng ke kakeknya karena bayi. Yang kedua Pak Ramsen juga dibawa langsung sana. Untuk yang ketiga Bapak Jamal kita minjem dari Flamboyan Pak pemandiannya. Kebetulan pihak keluarga korban juga tinggal di Flamboyan, dan di Flamboyan sudah ada rukumnya dan siap semuanya kita pinjam. Jadi seperti informasi ya, kemudian kalau memang disetujui ya kita gunakan untuk itu 1. Yang 1 tadi buat backup apabila ada musibah lebih dari 1. Yang kedua untuk kita coba membeli pemandian. Yang ketiga kedepannya mungkin dengan angka yang kita terapkan 1,5 bisa tercapai Pak. Karena sebenarnya deg-degan juga itu ngasih 1,5. Tapi jujur itu baru dari pihak pengurus Rukem dan pihak pengurus RT itu menetapkan besaran itu. Tapi apabila memang dikira itu tidak mungkin atau memang memberatkan Rukem, ya kita balik lagi ke berapa angkanya. Ya masih ada angka sekitar 1 juta. Ya kita bikin tata tertib itu ya kita semua yang bikin, bukan pengurus gitu. Tapi secara dasar kami pengurus sudah menyiapkan data itu. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penangkan saya warga baru Pak, nomor 10. Pertama-tama mungkin saya hanya masukkan aja terkait dengan Rukem. Pertanyaannya mungkin di awal, apa yang bikin program ini bisa berjalan? 1. Dan kedua, saya merasa semua warga Letisia 2 ini itu krisis kepedulian terutama. Baru saja tadi ngomong sama Pak RT, kerja bakti aja saya sendirian, ya kan? Apalagi untuk kematian. Bahkan saya sendiri pun nggak punya kewajiban untuk datang ke orang yang meninggal secara pribadi. Dan mungkin apabila ada saran atau masukan, apabila bikin program, mungkin nggak sih dengan adanya hal-hal tersebut untuk menanggulangi krisis kepedulian ini kita bisa jadi bersama. Atau lebih ekstrim lagi, mungkin nggak kita layak dengan 1 RT, kan gitu Pak. Karena selama ini kita hanya berkutat di internal. Informasi dari luar pun kita juga nggak pernah dapat. Terkait urusan Rukem, oke lah saat ini punya link untuk di pemakaman A, pemakaman B, pemakaman C. Nyatanya warga kita kan juga kebanyakan dibawa ke daerahnya masing-masing. 1 itu untuk Rukem Pak. Dan sebenarnya masih ada cara lain kok. Dan tujuan itu tadi, poin utamanya gimana caranya untuk meredakan krisis kepedulian ini tadi. Banyak kejadian, contoh jalan yang ditanyakan Mas Teguh tadi, itu sudah jadi bentuk ketidaktanggungjawabnya pengurus yang lama, karena dibiarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian. Dan kita sebagai warga blok A, B,
blok DFG, blok HKRM dibiarkan mencari solusi sendiri. Belum lagi yang soal urusan rumah itu Pak, PBB sampai sekarang pun juga dibiarkan mangkrak. Kita nggak tahu kemana itu arahnya. Apa kita mundur ke belakang lagi? Gimana kemarin serah terimanya sama pengurus yang lama? Dan kenapa sekarang bisa membandingkan sampah bisa sekian, kemarin kok bisa sekian? Jadi sebenarnya banyak gambaran-gambaran yang bisa menunjukkan kalau kita saat ini kan fokusnya bukan mencari pembanding dan kita bergerak untuk terus maju. Cuman itu tadi Pak, mohon mungkin untuk program-program yang sebelumnya itu juga bisa jadikan fokus bahwasanya untuk penyelesaiannya itu seperti apa. Kita nggak usah ngomong komersilkan kepengurusan yang sekarang, karena nyatanya pengurus sekarang pun juga bisa bergerak masing-masing. Karena saya yakinnya pun juga beliau-beliau juga sudah punya pikiran apa yang bisa saya perbuat untuk Levisiat 2, bukan apa yang saya terima dari Levisiat 2. Jadi intinya kurang lebihnya di situ. Dan andai kata saya ditanya kira-kira apa Pak Ibu masukannya untuk hukum, saya bisa kok Pak, dan saya ada. Dan emang kalau itu harus menghukum secara personal individu tersebut, kalau saya sah-sah aja. Karena itu tadi konteks kita tadi udah krisis akan kepedulian. Terkait evaluasi, terkait program-program yang lain, mudah-mudahan kita pun juga masih berjalan beriringan ngawal apa yang bisa jadi kebaikan untuk warga semua. Dan terkait transparansi, saya rasa transparansi boleh Pak, tapi ya nggak semua harus di-share, karena kita sudah sepenuhnya mempercayakan kepada pengurus. Andai kata kebijakan boleh diambil, tapi untuk sifat urgensi, bukan semua dianggap kebijakan dan semua bisa diputuskan oleh warga. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau memang harus saya jelaskan untuk hukumnya harus gimana, ya saya sih bersedia aja. Ya kayak ini kan sudah ada konsep di awal kok. Kalau saya harus ngasih konsep kedua, kirain nanti saya bikin tandingan. Karena itu tadi kita kan nggak tahu sudut pandang yang dipakai pengurus pada waktu itu membentuk ini kan arahnya untuk kemana. Sedangkan kita kan juga harus mensinkronkan, ya tadi bukan hanya di dalam tapi di luar pun juga harus ada pembanding yang harus kita jadikan fokus utama. Ya contohnya itu tadi, kita juga belum tahu apa sumbangsi yang bisa kita lakukan untuk ke desa, sehingga desa pun juga bisa memberikan feedback ke kita. Sama halnya kenapa ambulan, saya sebagai warga awam pun juga bisa mempertanyakan kenapa sih ambulan kok masih bayar padahal kan punya desa. Dan semua itu tadi balik ke poin pertama, karena saya pribadi merasakan Levisiat 2 udah krisis akan kepedulian. Kurang lebih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, ini kritik, saran atau masukan ini Pak Ibu? Masuk semua. Komplit, super komplit ya. Terima kasih Pak. Memang kita butuh warga-warga yang kritis demi membangun kita punya kepengurusan yang lebih baik. Terkait krisis kepercayaan, krisis kepedulian, memang betul
Maka kita sedang mencoba merintis membangun kembali tali silaturahmi mengenai krisis kepercayaan yang tadi kalau Blok B meninggal, Blok H tidak ada kewajiban menengok, Blok DIP juga nggak ada kewajiban menengok. Itu krisis kepedulian. Namun dengan tali silaturahmi yang bernama Rukem ini, mudah-mudahan krisis itu sudah hilang. Krisis itu sudah berganti solidaritas rukun kematian RT 28, sehingga siapapun, agama apapun besok yang meninggal di blok apapun, mungkin semua berbondong-bondong bisa datang, bisa membantu apa yang bisa dibantu. Mungkin kalau dari segi finansial seadanya dana yang kita serahkan, kalau kita dari segi fisik bisa membantu pasang tenda, pasang terpal dan lain sebagainya, atau yang lain-lain yang sifatnya bisa membantu. Inilah kami mencoba merajut kembali tali silaturahmi, tali krisis kepercayaan, krisis kepedulian ini yang kita sedang rintis. Memang riskan, memang sangat rapuh, sangat rapuh. Karena kita meniti di awal ini kan masih juga krisis kepercayaan juga. Orang melihat ini benar mampu enggak nih Rukem ini berjalan. Krisis Pak. Ada yang memandang sebelah mata, ada yang setuju, ada yang idem aja, ada yang biasa-biasa, dan tidak sedikit juga yang bertentangan. Ini krisis kepercayaan terhadap pergerakan Rukem. Tapi inti dari adanya Rukem sebetulnya menyatukan warga. Ayo, agama apapun, suku apapun yang meninggal, kita rajut namanya tali silaturahmi kita, rukun kematian. Karena tadi itu, kalau tidak ada tali yang mengikat itu, ya yang sana meninggal di blok A ini, blok H, KKLM nggak ada yang kenal, udah kita biasa-biasa aja, cenderung malah kita tidak peduli.